Berarti bisa ada tafsir yang mustarok, tafsir yang bermacam-macam, dan itu membuat kegaduhan di dalam umat. Apalagi yang berkata seorang jenderal misalnya, yang sudah jelas perkataan itu pernah dikatakan oleh Ade Armando, dan sampai hari ini Ade Armando masih jadi tersangka, belum SP3. Tanya ente ngapain nanggepin si anak dajal? Nah, lah kesono lagi dia, jangan kesono lagi. Ente kena psikis itu, psikisnya ente kena tuh sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada diskusi antara Habib Umar dengan Gus Arya yang membahas tentang Tuhan bukan orang Arab. Nah, di sini ada sesuatu yang bisa kita dengar sobat, dan kita pahami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Ayo sama-sama kita saksikan. Kita ini sebetulnya sebagai orang muslim ini, kita punya Tuhan apa punya Allah? Maksudnya punya Tuhan apa punya Allah bagaimana nih pertanyaannya? Ya Tuhan apa Allah? Tidak dijawab, Bib. Amat lu. Kagak, ini pertanyaannya maksudnya bagaimana? Kita punya Tuhan apa Tuhan punya kita? Kita ini punya Sang Pencipta. Sang Pencipta kita ini Tuhan apa Allah? Gitu. Allah. Kenapa kalau keyakinan kita Allah, ada orang yang berbicara Tuhan kita bukan Arab, kenapa pada marah? Bingung gua. Kalau Tuhan kita bukan orang, kita nggak marah. Tapi begini, kondisinya begini. Perkataan yang muncul, Tuhan kita bukan orang Arab. Berarti orang Cina? Atau orang Pemalang? Enggak. Nah, berarti bisa ada tafsir yang mustarok, tafsir yang bermacam-macam, dan itu membuat kegaduhan di dalam umat. Apalagi yang berkata seorang jenderal misalnya, yang sudah jelas perkataan itu pernah dikatakan oleh Ade Armando, dan sampai hari ini Ade Armando masih jadi tersangka, belum SP3. Artinya negara saja mengatakan ucapan itu adalah penistaan agama. Saya berbicara, kita ini punya Tuhan apa Allah? Kok sampai Ade Armando sih, bingung gue jadinya. Nah, kan antum nanyanya tadi kenapa marah ketika ada dikatakan Tuhan bukan orang Arab. Kan itu pertanyaannya. Itu aja jelasin kenapa marah, karena multi tafsir. Pertama mustarok. Pertama karena itu mustarok dan membuat kegaduhan, dan itu bisa masuk ke dalam penistaan karena menjinsaikan Allah. Allah ini laisa kamislihi. Tidak ada yang sesuai dengan Allah. Menjeniskan Allah dengan jenis manusia. Lah ya, yang bikin gaduh siapa? Yang bikin gaduh, yang bikin podcast ditonton 2 juta orang. Ya salahin lah yang punya podcast itu siapa? No, kan lari kemana-mana loh. Bukan begitu dong. Loh. Saya hanya kadang-kadang miris, Bib, ya. Gini saya curhat lah, daripada saya berantem sama ente juga percuma. Ente orang berilmu, saya orang bodoh, ya kan? Ente juga saya tahu kelemahan ente adalah melawan orang bodoh, betul nggak? Pasti ente kalah sama saya karena saya orang bodoh. Kebodohan saya kadang-kadang ente orang pinter, ente orang pinter. Sayangnya kepintaran ente tidak pakai kepada tempatnya. Ente ini orang pintar, orang cerdas, pemahaman ente luas. Sayangnya ada. Anak lebih bodoh dari ente. Gantian dong. Ya silakan. Saya hanya terkadang miris ketika kita berbicara akidah. Hanya masalah bahasa Tuhan itu bukan orang Arab saja kok. Tuhan kita bukan orang Arab aja kok. Pada ribut. Padahal yang berbicara, yang bikin ribut ini, yang bikin viral ini juga orang-orang seiman dengan kita. Padahal hakikat ketauhidan kita kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Artinya memang Tuhan ini kata kiasan daripada kata Tuhan. Ini yang bikin saya miris. Artinya ini semua yang membuat keributan hanya orang-orang yang mencari panggung, yang memiliki kepentingan. Tanggapin. Ana tidak akan menanggapi terkait orang-orang yang cari panggungnya. Ana akan menanggapi terkait
kalimat Tuhan bukan orang Arab. Ini adalah kalimat yang bisa menjisimkan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang berbicara adalah orang yang mengaku dirinya Muslim, yang Tuhannya sama-sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cari panggung, aneh buat apa nyari panggung? Aneh yang siapin panggung, Gus. Ente nyari panggung aja kok gayanya kayak begitu, Beb. Nyatanya ente ngapain nanggepin si anak dajal? Nah, lah kesono lagi dia. Kan kesono lagi. Ente kena psikis itu. Psikisnya ente kena tuh sama dia. Saya itu orang yang mau belajar karena saya itu bodoh. Makanya saya di sini ingin mengangkat saudara-saudaraku ini sebagai zuya Nabi yang memiliki gelar Habib itu yang bener gitu loh. Jangan ngurusi anak dajal, malu-maluin. Kena psikis dia, kena mental dia. Saya di sini meluruskan supaya ente itu nggak ngurus-ngurus aja, nggak usah ngurusi ahlul fitnah. Karena apa? Ketika Anda masuk ke dalam itu sayang sama gelar ente. Gitu loh, Bib. Kok masih ngeyel? Terima kasih masukannya. Terima kasih masukannya. Untuk itu Ana terima kasih masukan. Terima kasih. Syukran jazakumullah.